Sahabat-sahabat Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, salam dan damai sejahtera buat kita semua. Puji syukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama akan merasakan dan menikmati kasih Tuhan melalui sentuhan sabdanya sebagai renungan di pagi hari ini untuk menuntun perjalanan hidup kita masing-masing supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita menyediakan hati kita untuk ditaburi dengan sabdanya dan senantiasa boleh bertumbuh dan berbuah menjadi kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, meminta tuntunan dan penyertaannya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, sungguh kami sangat bersyukur oleh karena di pagi yang sangat indah ini Engkau sudah perkenankan kami untuk dapat menikmati hari yang baru. Setelah istirahat kami semalam, Engkau sudah memberkati setiap pribadi kami. Dengan segaran tubuh, jiwa dan roh kami ingin mendekatkan diri kepadamu ya Tuhan. Ingin dekat dengan kuasa kasih-Mu dan ingin mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki untuk seluruh kehidupan kami melalui sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu berkenan tinggal di dalam palungan hati kami dan mengajarkan setiap perkataan-perkataan Tuhan untuk tumbuh di dalam hati kami, sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bersabdalah dan berfirmanlah, anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya dan siap pula untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan pagi hari ini saya ingin mengambil dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37. Dengan judul Orang Samaria yang Murah Hati. Demikian sabda Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu ia pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang iman turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dan melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya,
pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah kita semua yang mau mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dan melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu sebagian dari kita pernah menyaksikan di televisi tentang sinetron kehidupan. Di sana tentu kita pasti akan melihat dua sisi kehidupan yang berbeda. Yang pertama adalah sisi kehidupan antagonis, dan yang satu adalah sisi kehidupan protagonis. Dua sisi ini sangat bertentangan, boleh dikatakan malah sangat berlawanan. Karena di satu sisi tokoh-tokoh yang memerankan antagonis adalah tokoh-tokoh yang sering berlawanan dengan kehidupan norma-norma yang terjadi di dalam kehidupan orang banyak. Sebaliknya, tokoh-tokoh protagonis adalah orang-orang yang mengikuti norma-norma yang ada di dalam kehidupan orang banyak. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cerita ini bukan hanya sekedar daripada khayalan-khayalan mungkin seorang penulis dari skenario daripada sinetron ini, tetapi merupakan sebuah kenyataan yang sering kita jumpai dalam kehidupan banyak orang, termasuk kemungkinan kehidupan orang-orang percaya yang mungkin juga memiliki kehidupan yang antagonis, mungkin juga memiliki kehidupan yang protagonis. Namun demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan hal yang mudah untuk dapat kita menjawab mengapa mereka melakukan atau memiliki sikap protagonis maupun sikap antagonis. Entah itu merupakan bawaan atau faktor genetika, atau mereka itu melakukan berdasarkan lingkungan atau keadaan yang terjadi di sekitarnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa di dalam perjalanan kehidupan kita ada yang antagonis dan ada yang protagonis? Sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita bisa melihat dari bacaan dari Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai ke-37 ini. Di dalam bacaan ini pun kita akan menjumpai sebuah perumpamaan di mana di sana ada peran antagonis dan juga ada peran protagonis. Peran antagonis digambarkan di sana adalah orang-orang Lewi, para imam. Kemudian orang-orang protagonis digambarkan adalah orang Samaria yang murah hati dan juga tentu pemilik penginapan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, tentu tulisan atau firman Tuhan di Injil Lukas pasal yang ke-10 25 sampai ke-37 ini bukan tulisan usang, melainkan tulisan kekal. Oleh karena ini adalah firman Tuhan yang diajarkan kepada banyak orang pada waktu itu, dan sampai sekarang menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan saudara dan saya, menjadi pengajaran-pengajaran yang harus kita sikapi di dalam setiap kehidupan iman kita. Tuhan ingin saudara dan saya tidak menjadi orang-orang yang antagonis, orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri, orang-orang yang hanya tahu dirinya sendiri dan tidak mau melihat apa yang terjadi di dalam lingkungannya, yang terjadi di dalam sekitarnya. Melainkan Tuhan ingin mengajarkan kepada saudara dan saya menjadi orang-orang yang protagonis, orang-orang yang mengerti dan memahami apa yang terjadi dalam kehidupan banyak orang, apa yang terjadi dalam kehidupan di sekitar kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah memperankan kehidupan protagonis itu sulit? Kalau kita membaca dari ajaran Tuhan Yesus, sebetulnya merupakan ajaran yang sangat sederhana. Ini ajaran kehidupan. Tidak hanya keajaran-ajaran norma yang diberikan Tuhan kepada para murid pada waktu itu dan kepada saudara dan saya, tetapi merupakan ajaran-ajaran yang akan memberi kehidupan bagi setiap orang yang melakukannya. Di dalam ayat yang ke-36 Tuhan berkata demikian, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu,
orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ini artinya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa kehidupan kita, sikap kita di dalam memenuhi tugas panggilan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang, ini juga bukan sekedar perintah saja, tetapi melainkan ada dampak yang sangat luar biasa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ini artinya merupakan sesuatu tugas panggilan yang tidak bisa kita lepaskan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada ciri-ciri khusus mungkin yang kita bisa ambil di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Orang-orang yang memiliki perasaan yang peka terhadap lingkungan kita. Orang-orang yang memiliki perasaan sosial yang tinggi terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Orang-orang protagonis. Yang pertama kita bisa melihat Bapak Ibu, bahwa orang-orang yang memiliki kepekaan atau kemurahan hati di dalam perjalanan hidupnya, dia selalu tidak menganggap dirinya itu baik. Dia selalu merendahkan hati. Dan dia percaya apa yang ia dapatkan saat ini, ia terima saat ini, dan ia miliki saat ini adalah merupakan anugerah Tuhan. Atau dalam bahasa yang sederhana kita mengatakan bahwa orang-orang yang memiliki keramahan hati, orang-orang yang protagonis ini adalah orang-orang yang rendah hati. Kemudian yang kedua, dia tidak atau tidak akan selalu bersyukur di dalam perjalanan hidupnya. Artinya menerima apa adanya. Dan itu akan selalu dia lakukan dalam setiap saat. Demikian saudara-saudara. Yang ketiga, dia akan selalu membantu orang di dalam perjalanan hidupnya. Dan yang keempat, orang yang protagonis atau orang yang murah hati ini pasti adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tetapi mengapa perjalanan kehidupan orang percaya saudara dan saya menjadi sulit untuk menjadi orang-orang yang protagonis, menjadi orang-orang yang senantiasa mau hidup di dalam kehidupan sosial banyak orang? Sekali lagi, egoisme menjadi penghalang yang pertama, menjadi penghalang yang utama. Sehingga kita akan menjadi sulit sekali untuk bisa melihat, untuk sulit sekali kita bisa menjadi orang-orang yang mengerti dan memahami lingkungan dan sekitarnya yang ada. Jangankan memahami, untuk mengerti, untuk membantu mungkin kita juga tidak akan pernah sanggup oleh karena egoisme kita. Dan kalau misalnya kita akan melakukan pertolongan atau membantu orang lain, kadang-kadang kita juga akan berpikir siapa yang harus kita bantu. Pernahkah orang ini menolong saya? Pernahkah orang ini membantu saya? Agamanya apa? Sukunya apa? Dari mana? Dan ada pertimbangan-pertimbangan etis yang ia pikirkan untuk dapat menolong orang lain. Inilah egoisme yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan sulit menjadi orang-orang protagonis, menjadi orang-orang yang murah hati. Dan lebih celaka lagi, mengapa kita sulit untuk melakukan semua itu? Karena hidup kita tidak dipenuhi dengan rasa syukur kepada Tuhan. Selalu menganggap diri kita itu kurang. Dan selalu menganggap kita tidak mampu. Dan menganggap kita tidak ada waktu, dan seterusnya. Sehingga kita akan menjadi sulit untuk menjadi orang-orang yang protagonis, orang-orang yang memiliki hati yang peka terhadap kehidupan sosial banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil Lukas pasal 25 sampai dengan ayat yang ke-30, ayat 25 sampai 37 ini mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan norma yang sangat luar biasa indah. Tidak hanya bagi kepentingan kehidupan saudara dan saya, terhadap kepentingan orang lain, bagi kehidupan sosial, bagi kehidupan norma-norma bersama orang lain, tetapi memiliki nilai ilahi, nilai-nilai yang kekal yang akan kita dapatkan di dalam perjalanan kehidupan kita.
Pertanyaan ahli Taurat tentang sesama manusia sebetulnya adalah pertanyaan yang konyol sekali. Pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu ditanyakan kepada Tuhan Yesus. Pertanyaan yang sia-sia. Mengapa demikian? Karena dia adalah seorang tokoh agama. Dia memiliki pengetahuan tentang agama yang sangat luar biasa. Dan boleh saya katakan, mungkin bisa dikatakan orang ini adalah orang yang hafal seluruh isi Taurat dan kitab para nabi. Tetapi mereka masih bertanya, sesamaku manusia itu siapa? Ini pertanyaan konyol. Dan apakah pertanyaan ini juga ada di dalam kehidupan saudara dan saya? Siapa sesamaku manusia itu? Kalau itu masih ada di dalam kehidupan kita, alangkah konyolnya kita, alangkah naifnya kita. Karena kita berkali-kali berulang-ulang dan terus-menerus diajarkan oleh Tuhan bagaimana cara kita harus hidup di dalam kehidupan dengan orang lain. Kita hidup bersama dengan orang lain. Dan kita diajarkan bagaimana cara kita mengasihi Allah, bagaimana cara kita mengasihi sesama, dan bagaimana cara kita mengasihi diri sendiri. Jikalau itu masih ada pertanyaan, maka iman kita perlu dipertanyakan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi murah hati sebetulnya tidak memerlukan ragat atau biaya yang mahal. Dibutuhkan adanya niat hati yang sangat-sangat tulus yang keluar dari hati kita. Oleh sebab itu Tuhan mengajarkan ini kepada saudara dan saya. Karena setiap orang yang bisa membangun kehidupan dengan orang lain, dapat mengasihi orang lain, dan peka terhadap kekurangan-kekurangan dan penderitaan orang lain, Tuhan Yesus katakan, pergilah dan perbuatlah demikian. Itu artinya bahwa semua yang pernah diajarkan Tuhan Yesus tentang kasih, tentang kemurahan hati, itu tidak hanya sekedar bagi kehidupan kita di dunia ini, tetapi juga memiliki nilai yang sangat tinggi, memiliki nilai sosial yang tinggi, juga nilai kekekalan yang ada. Jawab itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Artinya setiap kita, setiap manusia, jikalau mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang mengasihi Allah, tentang mengasihi sesama, dan tentang mengasihi kehidupan, maka orang-orang itu akan memperoleh kehidupan itu sendiri. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita sudah diingatkan oleh Tuhan bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang protagonis dan bukan menjadi orang yang antagonis. Orang-orang yang bisa murah hati, bisa menunjukkan kasih sayang, bisa menunjukkan empati kepada orang lain, dan bukan menjadi orang-orang pembenci, bukan orang-orang yang tidak peduli, melainkan orang-orang yang senantiasa hidup bersama-sama dengan orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sederhana, namun itu bisa menjadi dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita. Yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena dengan bersyukur itu kita akan dapat memahami, kita dapat mengerti anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita bisa mengerti anugerah itu juga bukan milik kita, tetapi juga akan menjadi berkat pula bagi banyak orang. Sehingga dengan bersyukur itu ada nilai rohani yang kita dapatkan ketika kita menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan dan dapat memiliki nilai sosial bersama orang lain. Kemudian yang saudara-saudara yang kedua, marilah kita melakukan tindakan-tindakan kasih ini tanpa memandang siapa yang harus kita bantu, siapa yang harus kita tolong. Tetapi semua kita lahir dari ketulusan hati kita, sehingga setiap orang berhak untuk menerima pertolongan dari kita. Oleh karena Allah sudah memberikan pertolongan kita, demikian pula kita juga memberikan pertolongan kepada orang lain. Oleh karena Allah murah hati kepada kita, mari kita bermurah hati kepada orang lain. Oleh karena Allah sudah memberikan keselamatan kepada kita, marilah kita berikan keselamatan pula kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, mari kepedulian kita kepada sesama ini jangan kita padamkan oleh karena keadaan, tetapi kita terus melakukannya, walaupun sampai saat ini kita masih menghadapi banyak kendala, menghadapi banyak problem oleh akibat adanya virus corona yang melanda dunia dan melanda bangsa ini. Jangan sampai semua yang terjadi saat ini menghalangi keinginan dan niat kita
untuk bermurah hati kepada orang lain, untuk hidup protagonis, untuk hidup yang berkenan kepada Allah. Oleh karena Bapak Ibu dan saudara-saudara, semua yang kita lakukan di dalam kebenaran dan kebaikan untuk orang lain itu memiliki nilai kekal. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama menjadi anak-anak Tuhan yang murah hati, hidup di dalam protagonis, supaya setiap orang dapat menyaksikan kasih Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur Tuhan oleh karena pagi hari ini Engkau telah mengingatkan kepada kami bagaimana kami harus hidup sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu. Kami harus mengasihi Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Kami harus mengasihi sesama kami, dan kami harus mengasihi hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, memampukan kami, membuat seluruh pikiran dan hati kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan selalu kami dapat bersyukur kepada-Mu, sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang murah hati, orang-orang yang hidup sangat berkenan dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran-Mu yang indah pada pagi hari ini. Dan izinkan pula Tuhan dengan semua yang terbaik yang kami dapatkan di pagi hari ini, kami juga ingat dan ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami. Bapa Allah yang Maha Baik, berkati para pemimpin bangsa kami yang saat ini sedang berjuang keras untuk menghadapi oleh karena adanya bencana virus corona ini. Kiranya Engkau Tuhan mampukan dengan hikmat Tuhan sendiri, dari jajaran pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan daerah. Izinkan mereka Tuhan untuk bersatu hati, untuk mementingkan kebersamaan bagi kehidupan rakyat dan bangsa ini, sehingga bangsa ini dapat dipulihkan dan virus ini bisa diatasi dengan baik oleh para pemimpin bangsa kami. Demikian pula rakyat kami Tuhan, kiranya Engkau berikan hati yang bijaksana supaya dapat melakukan apa yang menjadi kewajiban sebagai warga negara dan bangsa Indonesia ini. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, berkati Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini sebagai tenaga medis yang sedang berjuang keras juga mengatasi masalah yang dihadapi bangsa dan negara ini. Proteksi, dilindungi dan berkati selama mereka berkarya Tuhan, supaya mereka dapat menjadi berkat di tempat kerja masing-masing. Bapa di surga, Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, demikian pula Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang mungkin saat ini Tuhan juga mengalami resesi akibat adanya pandemi ini. Izinkan Tuhan mereka dapat mengatasinya, izinkan mereka tetap terus bersyukur, dan izinkan mereka terus tetap berharap kepada-Mu, sehingga persoalan-persoalan yang dihadapi saat ini tidak akan menyurutkan niat dan hati mereka untuk tetap dekat-lekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap menjaga dan memelihara kami, sehingga sampai saat ini kami ada seperti saat ini, bukan karena kami baik dan benar di hadapan-Mu, melainkan oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu lah kami saat ini ada seperti saat ini. Demikian pula Tuhan, jemaat-Mu yang sampai saat ini belum bisa bersekutu bersama, izinkan Tuhan kami tetap mencintai Engkau dan tetap akan selalu ingat kepada-Mu, sehingga kesempatan yang lain ketika virus ini sudah tidak ada lagi, kami bisa bersatu hati di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Lingkari Tuhan, proteksi mereka semua di dalam rumah mereka masing-masing Tuhan, supaya mereka tetap bisa menjadi berkat di tengah-tengah pandemi ini. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu. Berkati kedua gembala kami, Pendeta Nomolas dan Timotius, izinkan mereka tetap sehat, tetap kuat, dan tetap semangat untuk melayani jemaat-Mu di tempat ini. Karena apa yang mereka perkatakan, mereka lakukan adalah merupakan bagian dari cerminan kasih-Mu untuk kami semua. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau menolong keduanya Tuhan, menjaga dan memproteksi dari apa yang sedang terjadi terhadap bangsa dan negara kami. Demikian pula jemaat-Mu ini semua Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya pada waktu dan saat yang terbaik, Engkau akan memulihkan kami semua. Terima kasih Bapa untuk pagi yang indah ini. Dan kami sangat bersyukur Engkau sudah mengingatkan kami untuk kami hidup menjadi berkat, untuk kami hidup bisa bermurah hati, dan kami hidup untuk bisa menjadi orang yang mengasihi sesama kami. Seluruh cacat celah dan dosa-dosa kami Tuhan, dosa-dosa bangsa kami, dosa-dosa jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, kiranya Engkau berkenan menguduskannya, Engkau berkenan mengampuninya, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang spesial ini. Dan kami juga mohon ampun jika ada cacat celah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan puji syukur kami. Haleluya, haleluya, haleluya.
Amin.